warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Rekan-rekan alumni SMP 1 Cimalaka, alhamdulillah hari ini kita silaturahmi Anjang Sono ke salah satu alumni SMP 1 Cimalaka angkatan 74, yaitu dengan Ibu Apong Siti Maimunah. Ibu Apong Siti Maimunah. Ya. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat. Beliau begitu masih cerah, semangat. Alhamdulillah hari ini kita ada di tempat beliau di PKBM Bina Harapan. Nah, untuk selanjutnya siapa Ibu Apong ini? Bagaimana beliau berkiprah di dunia pendidikan ini? Beliau punya masa lalu di waktu kita di SMP tahun 74. Kita perkenalkan dulu kepada Ibu Apong. Mangga panggilkan Ibu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Apong Siti Maimunah. Saya sebagai alumni SMP N1 Cimalaka angkatan 74. Dalam kesempatan ini saya sangat berbangga sekali karena alumni SMP 1 Cimalaka telah dibentuk IKA, dan alhamdulillah saat ini dengan senang hati saya kehadiran Bapak Didin selaku Ketua IKA. Nah, mungkin yang perlu saya jelaskan karena beliau tadi menanyakan apa yang dimaksud dengan kiprah saya di bidang pendidikan. Nah, di sini kegiatan saya di bidang pendidikan non formal yaitu PKBM Bina Harapan yang berada di sekitar Cimalaka. Apa itu PKBM? PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang terdiri yang mewadahi untuk program-program pendidikan kesetaraan, yaitu paket paket A yang setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Nah, khususnya yang sangat kita perlu disambut bersama, yaitu pada saat ini untuk pendidikan kesetaraan dari A dan B dan C itu ada program gratis khusus dari usia 17 sampai 24 tahun. Nah, itu program gratis. Jadi bagi masyarakat sekitar yang tidak bisa menempuh di SMP atau tidak selesai di SMP ataupun di SD bisa masuk ke paket A karena mungkin sakit. Nah, itu. Jadi anak bisa ditindaklanjuti di paket A. Ya, Ibu. Nah, gitu. Selanjutnya Ibu mulai berdiri dari tahun berapa nih untuk PKBM ini? Alhamdulillah Pak Didin. Jadi saya di sini berdiri PKBM dari tahun 2001 sebenarnya 2000. Nah, cuman ini setelah diresmikan oleh Dinas Pendidikan itu 2004. Gitu. Pada saat itu diresmikan oleh Bapak Bupati Sumedang yang menjabat saat itu adalah Pak Don Murdono. Dan alhamdulillah pada saat itu PKBM di Sumedang masih sedikit, tidak seperti sekarang sangat menjamur sekali. Nah, itu. Jadi alhamdulillah jadi masyarakat sudah mengenal betul apa itu PKBM. Gitu. Dan terobosan sekarang sangat diitukan oleh pemerintah bahwa kenapa ada gratis, tidak mandiri. Jadi untuk mendobrak IPK Sumedang supaya bisa naik. Gitu. Jadi wajar dikdas oleh di Sumedang itu bisa tercapai. Nah, itu Pak Deden mungkin. Baik, Bu. Terus kalau kita flashback ke belakang, apa yang menjadi motivasi Ibu kok mengelola pendidikan? Ini apa gitu kan motivasinya? Iya. Apa tujuan Ibu atau saya ingin bagaimana gitu? Makanya menekuni ini. Gitu. Kenapa saya sangat konsen dengan pendidikan? Karena pendidikan itu adalah sebuah aset untuk masyarakat, dan tingkatan ekonomi masyarakat bisa dilihat itu dari pendidikannya. Jadi kualitas pendidikan semakin tinggi maka bisa meningkatkan juga taraf ekonominya, karena dengan cara pandangnya juga yang berbeda gitu ya. Jadi lebih tinggi pendidikan akan konsep berpikirnya gitu juga
berubah kembali. Nah itu. Jadi yang diperlukan itu adalah yang pertama punya cara berpikirnya dulu. Nah, konsep berpikirnya itu untuk maju. Jadi bukan hanya sekedar ijazah, hanya sekedar, tapi betul-betul skill gitu ya juga. Terus juga kenapa sangat konsen dengan pendidikan itu? Jadi untuk kami terutama di sini sangat merangkul yang orang-orang pernah gagal gitu kan. Karena jangan sampai orang sudah gagal terus ditambah tidak diraih. Jadi kalau untuk di PKBM tidak ada istilah orang gagal, tapi adalah orang yang sukses dan tertunda. Dan alhamdulillah banyak yang dari lulusan paket C itu sudah yang jadi S2, sudah banyak yang jadi PNS, sudah juga yang banyak jadi pejabat, termasuk Bapak Dewan kita itu. Dulunya itu di sini gitu. Cuman pada saat itu masih nginduk juga ke SKB sebagai warga belajar di sini. Nah, alhamdulillah itu seperti itu. Alhamdulillah. Jadi memang saudara-saudara, bahwa Bu Apong ini adalah punya pemikiran yang visioner, bahwa membangun ekonomi itu memang tidak bisa dihindari, mutlak itu dasarnya adalah ilmu, pendidikan. Makanya beliau berani membangun, berani berkorban adalah untuk membangun ekonomi lingkungan. Nah sekarang Bu, setelah berjalan dari 2004, Ibu sudah memberikan kelulusan paket A berapa, paket B berapa, paket C berapa kira-kira yang udah Ibu unikan? Wah, perasaan udah banyak kalau dari tahun 2004 ribuan Ibu ya. Udah ada lah ratus sampai di atas 1000 lah ada kayaknya itu udah 2020. Banyak banyak aja ada di itu kemarin tuh yang dicatat sampai tahun berapa itu ya? Tapi itu yang paling tinggi teh 2014 sampai 17. Itu ya 2014, 17 itu yang tertinggi ya, berapa itu? Tinggi ya itunya, grafiknya terus alhamdulillah. Nah, itu yang terjadi pada saat daun kembali itu ya waktu Covid ya, kita waktu Covid agak sedikit. Nah, ya karena memang kondisi goyang. Ya. Nah, itu. Terus selain paket A, B dan C, Ibu menyelenggarakan paket keterampilan, pelatihan. Ya. Gitu. Apa tuh Bu? Nah, di sini kami bukan hanya sekali penyelenggaraan paket saja, karena berawal bahwa PKBM itu harus ada 3 program, yaitu PAUD, kursus, dan kesetaraan. Kalau kesetaraan tetap sudah berjalan, dan PAUD juga sudah berjalan, dan juga yang ketiga itu adalah kursus. Nah, di sini kami paket di PKBM beberapa tahun ke belakang kita menyelenggarakan program PKW, PKK, apa itu PKW, program kewirausahaan, yaitu memberikan life skills atau keterampilan kepada warga gitu. Ada yang di bidang tata busana, ada yang di bidang tata boga. Nah, sekarang udah 3 tahun berakhir, cuman tahun sekarang belum gitu. Ini tata boga, yang ke belakang biasanya tata busana gitu, Pak Didi. Dan juga selain keterampilan itu juga kami juga menyelenggarakan kursus bahasa Inggris. Nah, kursus bahasa Inggris yang sering di sini adalah kebanyakan itu anak-anak SMA 1 Sumedang. Dan alhamdulillah sudah banyak yang berhasil. Insya Allah di sini diantaranya kebanggaan kami ini adalah dari keluarga Dokter Kartika, itu semuanya itu berhasil dari kakaknya. Mereka itu sudah sangat piawai gitu. Keluarga Dokter Ceng, Dokter Unin juga alhamdulillah banget. Khusus ini sudah di sini. Dokter Deas, Aldi, Alsta juga alumni dari sini. Itu banyak banget gitu ya. Nah itu diantaranya. Ya. Baik Bu. Nah kalau kita lihat fasilitas yang ada, bangunan ini aset sendiri ya Bu ya? Ya. Yang membangun sendiri. Ya, saya sendiri awalnya ini saya sengaja sebelum membuat PKBM itu saya beli tanahnya dulu, punya tempatnya dulu, biar tidak nyewa, tidak ngontrak seperti apa. Langsung itu. Ini. Itu Pak Didian. Nah, tadi saudara-saudaraku yang di alumni Pramni bahwa yang tertarik dari Ibu memberikan statement bahwa Bu Apong ini mengatakan bahwa pendidikan ini adalah merupakan aset. Bahkan saya melihat bukan hanya sebuah aset, tapi Ibu Apong ini sudah menjadikan dirinya investor di bidang pendidikan. Sudah menjadikan pendidikan sebagai investasi.
Tuh, betul investasi. Nah, jadi yang disebut investasi itu bukan ada mengkontrakan wahnya punya, tapi investasi yang telah Bu Apong ini sampaikan, Ibu Apong ini bangun, dan investasi yang memang berupa ilmu. Sangat luar biasa. Karena dengan membangun, berinvestasi di bidang pendidikan, ini akan merubah suatu tatanan kehidupan, akan merubah peradaban manusia, sehingga akan mencerdaskan bangsa, mencerdaskan manusia di muka bumi ini. Betul, betul, betul. Nah inilah, jadi sangat apresiasi sekali kami datang kepada Bu Apong ini. Mudah-mudahan ini semua membawa stimulus, menjadi stimulus bagi kita semua untuk berkarya. Nah, sekarang Bu, karena sudah terbentuk IKA, Ikatan Alumni SMK Cimalaka, ini Ibu memandang IKA atau gagasan, saran apa untuk IKA, dan IKA harus bagaimana? Supaya ini bermanfaat, ada daya guna untuk semua. Betul, betul, Nah, betul. mungkin kami dari IKA ingin masukan dari Ibu. Iya. Terima kasih Pak Didin, karena mungkin tadi itu sudah dikatakan bahwa memang saya sangat apresiasi terhadap pendidikan, karena pendidikan itu adalah merupakan satu aset yang bisa mengubah mindset setiap individu. Nah, itu diantaranya. Nah, untuk IKA, karena kami cinta dengan Saci, betul Saci ya, Saci, SMA, SMP 1 Cimalaka, karena kami juga adalah alumni dari sana. Kebetulan pada saat itu kami seangkatan dengan Pak Herman Hidayat. Beliau adalah bintangna SMP dan selalu bersaing dengan saya. Itu adalah satu hal, sehingga momen-momen itu sampai sekarang tidak bisa selalu dalam ada di ingatan itu ya. Bukan hanya sebagai pesaing juga, tapi adalah sahabat karib yang punya visi dan misi yang sama di bidang pendidikan. Nah, itu diantaranya. Jadi pada saat kami sudah kolaps pun, karena kami dari awal seperti itu bangkit lagi, karena ingin mengejar tadi itu kan pendidikan itu ya. Nah, itu diantaranya. Jadi tidak ada istilah putus sekolah, lifelong education, pendidikan sepanjang hayat. Nah, itu. Nah, itu masukan kamu IKA Bu? Oh, kangge IKA pangitan. Alhamdulillah ya, kami saya sangat senang sekali telah terbentuk IKA, Ikatan Alumni SMP 1 Cimalaka. Nah, di sini dengan harapan, dengan sudah terbentuknya IKA, mari kita bahwa bukan hanya untuk bisa memajukan SMP itu saja, tapi semua IKA itu bisa betul-betul memberikan satu sokongan yang luar biasa untuk bukan hanya untuk para alumni, tapi untuk generasi berikutnya. Nah, gitu, itu melalui IKA yang kita harapkan. Karena apa yang saya lihat sebenarnya isi atau ada wadahnya atau IKA itu adalah bungkusnya, tapi di dalam IKA itu banyak potensi-potensi individu yang luar biasa gitu, yang bisa kita bukan berdayakan, kita bisa menerimakan masukan, dan sehingga bisa memberikan satu rangsangan untuk generasi-generasi berikutnya, itu dengan harapan seperti itu. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah bahwa memang tadi Ibu Apong menyampaikan bahwa IKA ini sebagai wadah yang harus bisa menampung semua potensi, dan potensi itu harus ada berdampak kepada generasi kita. Iya, betul. Maka aspirasi ini udah sedikit demi sedikit masuk, dan kami olah, kami manage, dan kami berikan dalam suatu program yang real, yaitu salah satunya inspirasi dari Ibu, bahwa pendidikan itu harus dijadikan investasi. Betul. Nah, maka kami mengajak nih kepada semua alumni SMP 1 Cimalaka, marilah kita bersama-sama berinvestasi di bidang pendidikan. Betul. Nah, investasi yang real, yang paling dekat hari ini, yaitu IKA mewujudkan program investasi pendidikan itu dalam bentuk beasiswa, Bu. Betul. Nah, beasiswa hari ini yang kita berikan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan yang mendesak, yaitu IKA sudah memberikan dana bantuan pendidikan berupa dana transport. Ya, betul. Dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah.
Launching pertama pada tanggal 17 Juli sudah dilaksanakan. Alhamdulillah. Sebanyak 9 anak sudah kita beri santuni. Kenapa demikian? Karena kita menerima masukan juga dari pihak sekolah bahwa ini adalah kondisi orang tuanya yatim, anak itu anak yatim dan orang tuanya keterbatasan ekonomi. Akhirnya supaya kelangsungan pendidikannya tidak putus, maka kita bantu. Alhamdulillah. Tuh, makanya program IKA adalah menjadi alumni ini diajak menjadi orang tua asuh. Bagus, Pak. Orang tua asuh. Supaya apa tadi? Dengan menjadi orang tua asuh ini berarti kita sudah berinvestasi di bidang Pendidikan. Inilah berarti kita sudah turut serta mencerdaskan bangsa Bangsa, ini. iya, betul. Sehingga taraf ekonominya meningkat. Nah ini sesuai dengan tadi Ibu sampaikan. Kami terima kasih sekali pada Bu Apong yang telah memberikan contoh begitu visioner, begitu punya wawasan yang begitu jauh sehingga bisa berdampak yang real, yang jelas. Amin, amin, amin. Karena membangun itu tanpa pendidikan itu namanya amburadul. Kalau membangun tanpa ilmu itu amburadul Ibu ya. Nah, tapi kalau membangun dengan ilmu, dengan manajemen itu akan membuahkan hasil yang berdampak, berimplikasi positif. Ini mungkin. Nah, Ibu atur nuhun Mangga atas sami-sami Pak Didin. ditampi abi Ika Anjang Sonona insyaallah saran masukan dari Ibu bahkan apa yang telah Ibu berikan di dalam karya nyata ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi yang lain. Amin. Dan orang lain pun juga akan memandang bahwa ini adalah suatu perbuatan yang sangat agung, yang sangat mulia, dan ini adalah luar biasa. Iya betul, terima kasih Pak Didin. Mohon jadi ayah anu bade sampaikan Karasan ayah abdi teh bade ditambi panggilan khususnya kangge ka wargi Ika anu di Ika bilih gaduh tatanggi atau napi anu saderek kaleresan putus sakolah. Nah anu ti SD pangitan tiasa ka paket A mangga ditampi di dieu kalayan gratis. Anu ti SMP teu tamat mungkin karena MBE marriage because of accident gitu ya. Nah biasa di paket B. Oke, anu misalkan gaduh wargi ti SMA biasa benten teh janten ari di ke non formal mah bisa dalam keadaan rumah tangga atau sambil anak berwira swasta. Nah gitu diantaranya. dan itu gratis ya Bu? Gratis Usia 7 untuk sampai usia 24 tahun itu gratis. Nah, selain itu juga kebetulan PKBM Bina Harapan kami di sini adalah dipercaya oleh UT untuk mengelola wilayah Kabupaten Sumedang sebagai Pokjar. Jadi Pokjar UT, kelompok belajar UT di Kabupaten Sumedang yaitu ada di PKBM Bina Harapan. Dan sini banyak program-programnya. Ini ada juga yang untuk S1, S2. Nah ini. Jadi itu gimana Bu kuliahnya? Kuliahnya juga tutor online dan biayanya murah. Untuk UT panginten wargi-wargi kelebihan daripada UT itu hemat di ongkos, tidak perlu ngekos dan hasilnya jos lah gitu ya. Abdi mah enggak pilih bapak ibu-ibu wargi-wargi, Bu da abdi mah tos sepuh bade kuliah naon kangge naon teu aya kituna sok sanaos misalkan jadi ibu rumah tangga atau nepi bapak RT bapak rumah tangga urang ngaluluguan pala putra yeuh bapak ge perlu ku ilmu sakola deui da teu aya ilmu mah moal buruk di janten insyaallah. Nah itu pangitan abdi umajak margi dengan pendidikan walaupun kita bukan PNS bukan tidak harus PNS beda untuk gaul pun agak beda. Nah gitu. Nah itu janti sebagai bisa menjadikan itulah ada self confidence. Nah, ada percaya diri. Terus kita bisa wawasan juga berbeda. Nya mangga kawargi-wargi anu di Ika ku abdi diantos insyaallah abdi oge doakeun mudah-mudahan ieu sing aya kamajegan apapun yang bisa saya tidak akan berjanji untuk membantu Ika seperti apa, tapi mari kita sama-sama majukan Ika bersama alumni-alumni karena dengan banyak bantuan dari berbagai pihak, insya Allah Ika akan menjadi lebih kuat. Amin. Saya yakin seperti itu. Nah itu aja Pak Didin ya,
Hatur nuhun. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami. Tadi yang terus diingatkan perjalanan Ibu ke SMP sampai bekerja keras, terbentuknya PKBM Bina Harapan, Ibu begitu membangun kecerdasan bangsa, inilah gitu kan yang memang luar biasa bagi kami. Semoga apa yang Ibu telah berikan untuk bangsa ini menjadikan nilai yang luar biasa dan menjadikan barokah di mata Allah. Amin. Barokah buat semua. Demikian, alhamdulillah rekan-rekan dari IKA, insya Allah kita nanti ketemu dengan Kanjeng Sono di sesi berikutnya, baik itu nanti mengunjungi pengusaha atau mengunjungi daripada alumni-alumni yang bisa memberikan nilai cahaya buat kita semua. Iya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.